Get ready. Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang nungguin aku bahas film Ultraman lagi? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita Ultraman terbaru dari film yang berjudul Ultraman Arc The Movie The Clash of Light and Evil. Nah, yang belum nonton film Ultraman lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film terlihat Yuma Hize adalah seorang peneliti di investigasi kaiju ilmiah dan pusat pencegahan, atau bisa disebut dengan SKIP. Dia merupakan seorang ahli biologi kaiju. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Tion, Ultraman dari luar angkasa, yang membuatnya menjadi Ultraman Arc dan menjadi pelindung untuk kota Hoshimoto dan juga bumi. Pagi harinya, di saat ia sedang selesai berbelanja dan ingin pergi menuju kantornya, dia bertemu dengan sosok laki-laki tua misterius yang tampaknya sedang kesulitan. Yuma pun membawanya ke kantornya dan menyajikannya minuman. Tetapi tidak disangka ternyata lelaki tersebut mengetahui sosok lain dari Yuma nih, yaitu Ultraman Arc. Ternyata lelaki tersebut bernama Saskal. Dia merupakan alien dari planet Diguru dan merupakan sosok yang sering berpergian melewati ruang dan juga waktu untuk memberikan kebijakan kepada orang benar. Tujuan datang ke sini adalah untuk memberikan tes uji kelayakan kepada Yuma nih, apakah dia pantas menjadi seorang Ultraman atau tidak. Dalam ujian ini akan terbagi ke dalam 3 tahap, dan Yuma harus melewati 3 ujian tersebut nih tanpa terkecuali. Jika dia berhasil, maka dia akan tetap menjadi Ultraman Arc dan diakui layak untuk menerima kekuatan tersebut. Akan tetapi jika dia gagal dalam ujian itu, maka dia akan kehilangan kekuatan itu dan dianggap tidak layak untuk menjadi Ultraman Arc. Tidak lama kemudian teman-teman setimnya datang dan anehnya Saskal sudah pergi menghilang dari sana, dan sampai akhirnya mereka pun mendapatkan panggilan misi. Misi ini ternyata ujian pertama dari Saskal. Mereka harus membantu kaiju serigala dan anjing, atau disebut sebagai Dolph. Kaiju itu bernama Mugon. Menurut pelapor, dia merupakan kaiju yang baik dan pernah menolongnya saat masih kecil dan tersesat di hutan. Di situ Yama tampak tidak percaya karena sepengetahuannya kaiju jenis Dolph ini merupakan tipe yang ganas dan suka menyerang manusia. Di saat umurnya berusia 10 tahun, dia sedang berjalan-jalan di hutan dan tersasar di sana. Dia pun hanya menunggu bantuan datang. Sampai akhirnya kaiju itu datang dan membawanya ke tempat yang aman, yaitu di sebuah gua. Dan bukan hanya itu saja nih, kaiju itu juga memberikannya makan. Selama 3 hari dia menunggu bantuan. Dia bermain dan bersenang-senang bersama kaiju tersebut. Kaiju itu juga yang merawatnya. Sampai akhirnya dia memberikan nama untuk kaiju itu, yaitu Mugon. Dia pun berhasil selamat dan bertemu tim SAR. Dan sejak saat itu dia selalu bermain ke hutan itu secara diam-diam, hanya untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama Mugon. Kedatangannya ke sini adalah untuk meminta bantuan tim SKIP untuk mengobati Mugon, yang tampaknya Mugon sedang sakit dan tidak mau bergerak sama sekali, dan dia sangat mengkhawatirkan Mugon. Tentu saja hal itu begitu mengejutkan bagi Yuma, dan menurut SOP mereka harus melaporkannya kepada GDF setiap misi yang akan mereka lakukan. Tetapi pelapor tidak menyetujui hal tersebut karena jika melapor kepada GDF akan ada kemungkinan Mugon akan ditangkap dan dihabisi. Dia pun akhirnya pergi dari sana karena tidak berhasil mendapatkan bantuan dari mereka. Sementara itu Kapten Hiroshi yang merupakan kepala tim di sana dan ahli geologi, dia tampaknya percaya terhadap ceritanya pelapor. Namun berbeda dengan Yuma yang tampaknya masih sulit untuk percaya. Tetapi karena pelapor sudah pergi terlalu jauh, akhirnya mereka tidak sempat untuk menghubungi GDF dan lebih memilih untuk mengejar pelapor karena nantinya akan membawa mereka ke Mugon. Kapten Hiroshi bercerita, dahulunya dia memiliki anjing Shiba Inu dan dia sangat sayang dengan anjing tersebut. Di saat dia sedih, anjingnya itu akan menghiburnya. Anjingnya ini sepertinya memiliki hubungan batin dengannya. Begitu halnya juga saat anjingnya sedang sakit, dia pun bisa merasakannya juga. Maka dari itu, menurutnya hubungan pelapor dengan Mugon tampaknya seperti hubungan anjing dengan manusia yang sudah akrab dan terikat. Makanya pelapor bisa mengetahui kalau Mugon sepertinya sedang sakit. Di sana mereka pun sampai nih, dan mereka melihat kalau Mugon sedang diserang oleh 2 kaiju. Dan menurut Yuma, pertarungan ini termasuk pertarungan teritorial. Sampai akhirnya saat salah satu kaiju itu ingin
menyerang Kapten Hiroshi. Mugon pun melindungi Kapten Hiroshi dari serangan kaiju itu. Dan disitulah Yuma akhirnya percaya kalau Mugon itu kaiju yang baik. Dia pun akhirnya berubah untuk membantunya. Get ready. Yang pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan kedua kaiju itu. Akan tetapi meski begitu, sayangnya nyawa Mugon tidak bisa terselamatkan. Mugon, bener? Mugon, arigatou. Sementara itu di kantor Skip, Yuma memberitahu kepada pelapor kalau penyebab kematian Mugon bukan karena sakit atau apapun, melainkan usianya sudah tua. Usia Mugon sudah sangat tua, makanya dia sudah banyak kelelahan dan suka berdiam diri. Bagi Yuma dan yang lainnya, hal itu sangat melegakan. Pelapor pun juga bersyukur karena di saat terakhirnya dia bisa berada di samping Mugon dan menemaninya. Bukan hanya itu, Mugon itu sebenarnya telah menjaga wilayah itu dari para kaiju-kaiju lain. Jadi Mugon bukan hanya melindungi pelapor, tetapi warga di sekitar juga termasuk. Hal itu menjadi kali pertama dalam hidup mereka menyaksikan seekor kaiju yang baik dan bisa melindungi manusia. Di tengah-tengah itu muncullah Saskal. Di situ dia meminta jawaban dari Yuma tentang kesimpulan apa yang bisa diambil dari ujian pertama ini. Yuma menjelaskan kalau manusia dengan kaiju memiliki kemungkinan untuk hidup berdampingan. Manusia hanya perlu mencari tahu data-data dan penelitian lebih lanjut untuk bisa mendukung hal tersebut. Di situ Yuma pun dinyatakan berhasil ujian pertama dan kini Saskal pun memberikan ujian yang kedua kepada Yuma, yaitu ujian misterius tentang flora angkasa. Nama pelapor tersebut adalah Taniguchi. Dia seorang pekerja dari Divisi Pencegahan dan Keselamatan Bencana. Di saat sedang melakukan evakuasi, dia bersama timnya menemukan sebuah tanaman misterius. Maka dari itu dia membawa tanaman itu ke Skip untuk meminta penyelidikan lebih lanjut. Menurut analisa Tuan Su yang merupakan seorang peneliti elit di Biro Sains Luar Angkasa Angkatan Pertahanan Global, tanaman itu bernama Gartura. Tanaman hidup yang bisa suka berkembang biak dan ingin menguasai bumi. Dan tiba-tiba tanaman itu hidup dan ingin kabur dari sana. Mereka pun berusaha menutup aksesnya, akan tetapi lampu tiba-tiba mati. Dan setelah itu mereka menemukan ada kabel listrik terputus. Di situ menurut analisanya Tuan Su, Gartura tidak mungkin memutus kabelnya dalam wujud tanaman, yang berarti ada kemungkinan dia sudah menyamar menjadi manusia dan bisa saja salah satu dari mereka adalah Gartura. Alhasil mereka semua jadi saling tuduh dan solusinya adalah mereka semua harus minum kopi karena kafein akan menewaskan Gartura. Sampai akhirnya masing-masing mereka sudah meminum kopinya, tetapi ternyata Rin bertingkah aneh dan memuntahkan kopinya. Alhasil mereka semua langsung waspada pada Rin, dan disitu Rin langsung berubah wujudnya dan menyerang mereka semua. Beruntungnya Ultraman Arc datang tepat waktu dan bisa menolong mereka. Dan Garturanya pun berhasil keluar dari tubuhnya Rin. Dan Rin pun langsung menewaskan Gartura. Di situ Saskal pun datang lagi nih untuk meminta jawaban dari Yuma tentang kesimpulan apa yang dia bisa ambil dari ujian kedua ini. Akan tetapi sayangnya Yuma memberikan jawaban yang kurang tepat. Dan di situ Saskal memperbaiki jawabannya Yuma. Dia menasihati kalau seseorang yang memiliki kekuatan, dia harus bijak dalam menilai sesuatu dan tetap tenang dalam mengambil keputusan. Meskipun begitu, Yuma tetap dinyatakan lulus karena Saskal suka dengan kejujuran di hatinya Yuma nih yang menjawab dengan polos begitu saja. Singkat cerita lanjut nih ke ujian yang ketiga, yaitu pertempuran yang menentukan, Arc versus Guild Arc. Di sini kantor mereka mendapatkan kiriman paket untuk Tuan Su dan ternyata isinya sebuah patung yang aneh. Dan menurut Tuan Su, dia yang membuat patung itu dulu. Tuan Su bercerita, saat bekerja di biro sebelumnya, dia sedang menjalani misinya dengan partnernya itu. Akan tetapi partnernya itu tewas dan sejak saat itu ia terus menyalahkan dirinya sendiri. Patung aneh itu merupakan patung pahatan saat dia masih muda. Saat dia membuat patung aneh itu, suasana hatinya sedang tidak bagus. Dia sedang merasa sedih dan juga gagal. Dan dia tidak mau terpuruk dalam kegagalan itu. Dia pun membuang patung itu dan melanjutkan hidupnya. Akan tetapi sayangnya patung itu muncul lagi. Yang anehnya nama pengirim paket itu adalah Jin Kuichi, partnernya yang meninggal itu.
Di situ dia berpikir kalau itu pasti dilakukan oleh orang lain yang ingin memprovokasi dirinya. Sampai akhirnya mereka mendapatkan laporan nih kalau ada serangan kaiju di kota Kanizawa. Meskipun kota itu di luar dari yurisdiksi mereka, tetapi mereka mendapatkan perintah untuk membantu memberikan informasi di sana. Di sana ada pabrik yang sedang mengembangkan perangkat jenis baru dengan memanfaatkan plasma baru. Perangkat itu dapat menghasilkan jumlah energi yang sangat besar, dan sialnya uji coba perangkat itu dilakukan hari ini. Mereka pun langsung bergegas menuju kota Kanizawa. Namun sayangnya Yuma seperti dibawa ke dimensi yang lain, dan di sana dia bertemu dengan sosok yang jahat. Sosok itu merampas Arc Racer-nya, alat yang membantunya untuk bertransformasi. Dan sementara di sisi lain, kota Kanizawa sedang diserang sama kaiju Zero Gelos. Bukan hanya Yuma nih, ternyata Tuan Su juga masuk ke dimensi yang lain. Yang ternyata sosok jahat itu adalah alien dari planet Repo. Alien itu ingin menguasai energi baru itu untuk menguasai bumi, dan dia mengambil Arc Racer milik Ultraman Arc untuk digabungkan dengan kekuatannya. Akan dia gunakan untuk Su agar Su bisa berubah menjadi Ultraman Guild Arc, karena menurutnya akan mudah untuk merasuki Su, mengingat Su menyimpan rasa bersalah yang sangat kuat di hatinya. Sampai akhirnya datanglah sosok misterius berjubah hitam. Dia mengatakan nih kepada Yuma kalau temannya Tuan Su sudah berubah menjadi Ultraman Guild Arc karena dia telah masuk ke dalam jebakannya Repo. Sosok misterius itu pun memberikan Arc Racer miliknya kepada Yuma dan menyuruh Yuma untuk membantu Tuan Su. Di saat Tuan Su sedang menyerang kota, beruntungnya Ultraman Arc datang tepat pada waktunya. Di tengah-tengah pertarungan mereka, Yuma berusaha untuk menyadarkan kembali sahabatnya itu karena dia sendiri tidak memelukai Su, dan beruntungnya air mata Yuma berhasil menyadarkan kembali Su. Disitulah menjadi titik balik untuk Repo. Mereka berdua langsung menghajar alien Repo itu. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Repo, dan kini mereka harus membawa kembali pabrik tersebut untuk mendarat dengan aman di bumi. Setelah itu Arc Racer yang ada pada Su dikembalikan ke Yuma, sementara Arc Racer milik Yuma kembali ke sosok misterius itu. Di sisi yang lain ternyata sosok misterius itu adalah Yuma itu sendiri yang datang dari masa depan, yang dibawa oleh Saskal untuk membantu Yuma di masa kini dengan memberikan Arc Racer-nya. Di situ Yuma pun akhirnya memberikan kesimpulan dari ujian ketiga ini, kalau memiliki sahabat yang selalu berada di samping kita di saat susah maupun senang merupakan hal yang perlu kita syukuri. Yuma pun lulus ujian nih, dan setelah itu Saskal membawa Yuma masa depan kembali ke masanya. Sementara di sisi yang lain Yuma dan timnya sedang menikmati makanan bersama. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.